Kalian semua koleksi lukisan dari tahun 1930 sampai 1980. Bentuknya abstrak gitu ya, Bu? Bukan, ekspresionis. Ekspresionis. Ya. Kalau untuk Ini mulai dari sini. Oh, dari mana? Ini awal. Monggo Pak Dedi. Iya. Ini kebetulan taman saya. Oh iya. Baik, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Dedi Sutama. Saya di sini bekerja sebagai guide. Jadi ini awal dari karya almarhum Pak Afandi. Ini dibuat tahun 1938. Jadi pada waktu dia membuat kurang lebih sekitar 30 sampai 31 tahun, beliau dari kecil sudah tidak mengenal ayahnya. Nah ini makanya di belakang background ini itu ada wajah orang tua. Jadi pada waktu dia almarhum membuat lukisan ini, itu bahannya dibuat dari kertas sama pastel yang sekarang kayak krayon gitu ya. Nah itu. Jadi kebanyakan kalau almarhum itu membuat potret diri, itu beliau selalu menggunakan cermin. Dia lihat cerminnya, baru dia lukiskan wajahnya beliau itu. Jadi ini ada goresan ini cermin. Nah ini biasanya almarhum kalau dia udah buat karya itu ditulis di sini Afandi 1938. Jadi ada yang lebih tua lagi yang dibuat pada tahun 1936 ya. Naturalis juga, bahannya juga kertas juga. Saya sebentar. Saya tinggal dulu. Jadi ini 38 ya, ada yang lebih tua itu yang itu juga objek yang diambil yaitu istrinya. Jadi istrinya Pak Afandi itu namanya Bu Mariati, itu dibuat tahun 1936. Pada waktu itu masih naturalis ya. Nah ini jadi setiap lukisan itu ada jalan cerita dari lukisan itu sendiri. Nah ini ibu dalam kamar. Jadi pada waktu Pak Afandi mau melukis ini, dia kekurangan bahan untuk makan pun sulit pada waktu itu. Jadi ada triplek. Jadi triplek ini untuk objek juga. Ini di sebelah kiri bawah itu udah bolong ya. Ini triplek. Jadi catnya ini pada waktu itu sisa-sisa pada waktu dia tidak mampu untuk membeli cat. Jadi pada waktu itu Pak Afandi bekerja sebagai buat poster film ya, kemudian nah makanya ini lihat ini bolong ya di sini, ini ada tahun 1938. Ini sisa-sisa cat poster dikumpulkan dan karya ini dibuat ketika dia tidak mampu untuk membeli cat. Jadi setiap lukisan itu ada jalan ceritanya. Jadi kejadian pada waktu itu dicurahkan sama almarhum Pak Afandi. Nah ini putrinya Ibu Kartika, ini maminya Bu Elvi tadi, yang sekarang umurnya hampir sekitar 89 tahun Bu Kartika itu. Nah ini dibuat tahun 1938 nih, Afandi, Kartika anaknya ini. Nah, ini Pak Afandi, ini kanvas. Jadi pada kanvas. Kali sambil kalau ada pertanyaan bisa, jadi biar nanti saya teruskan kalau ada yang mau ditanyakan. rata-rata wajah ya Pak ya? Wajahnya Pak. Wajah nggak mesti wajah. Ya kadang-kadang pada waktu itu yang diambil objeknya itu yang kayak ibunya, wajah beliau, anaknya, istrinya, adik istrinya, teman anaknya. Nah itu. Nah ini juga wajah beliau nih, Pak Afandi. Jadi ini urut tahun ya. Urut tahun itu awalnya ini kan naturalis. Nah itu tahun 1952 Afandi sudah berubah ke ekspresionisme. Nah ini juga burung mati di tanganku. Jadi di sini Pak Afandi menggambarkan orang kok kejam sekali, kenapa burung ditembak, dia bilang. Nah akhirnya dikritik sama beliau dengan bahasa Sunda, kejadian kejahatan manusia, kenapa burung kok ditembak. Nah pada suatu saat tuh kalau Pak Afandi ngopi pagi
Itu pada waktu dia di Cirebon terus pindah ke Jalan Jawa daerah Cikini, dia kalau pagi ngerokok sambil ngopi itu beliau seneng lihat kicauan burung. Tapi setelah orang-orang Jepang itu nembak, burung itu udah nggak mau hinggap. Jadi dia keluar, dia lihat burung jatuh, diambil, sayapnya patah sampai mati di tangannya. Jadi dilukiskan dengan judul burung mati di tanganku. Nah, terus ditulisin kejahatan manusia. Nah, itu dia nggak suka kayak gitu. Kan Avandi mau biarkan aja, nggak usah diganggu, burung itu hidup bebas di alam luar. Terus Prambanan, Borobudur kita udah nggak ada. Jatayu, Andong juga nggak ada. Itu di kolektor aslinya, jadi dilukis kembali oleh beliau. Ini sekarang masih ada, kita simpan di gudang. Ini bahannya cat sisa-sisa buat poster film, ininya triplek udah pada hancur bawahnya. Nah ini. Yang ini tintanya dari cat bekas poster tadi. Iya. Yang ini. Di samping pagi ya, dia buat poster film. Malamnya beliau juga bekerja, tapi jadi tukang tiket, sobek tiket film itu. Tahun berapa itu? Ini sekitar 41 kalau nggak 40 itu. Kalau poster filmnya apakah masih juga ada yang disimpan? Nggak ada, itu nggak ada sampai sekarang nggak ada. Dokumentasinya nggak ada ya Pak ya? Iya, nggak ada. Dan poster film apa aja yang dilukis Pak Afandi itu juga nggak ada, nggak tahu. Nggak ada, itu udah hilang ya. Udah hilang. Namanya Gino ini kawannya bermain anaknya Avandi, Kartika itu. Nah itu termasuk Bu Elvi juga cucu Pak Avandi yang tertua itu. Dia lahir di London ya pada waktu itu. Sebenarnya juga beliau juga bisa melukis, tapi beliau kelihatannya nggak semangat gitu untuk melukis itu. Tapi beliau cuman ngurusin di museum ini aja sih, kepala museumnya di Museum Avandi. Nah ini pada waktu almarhum mau melukis, itu seorang pelukis harus belajar sketsa, anatomi, naturalisnya. Nah pada waktu itu dia mau ambil objek, itu dia untuk ngambil objek dia nggak punya biaya untuk ambil ini. Akhirnya istrinya dibilang aku aja, tapi dengan syarat satu, jangan dilihatin mukaku, dia bilang itu. Jadi memang pada waktu dia mau melukis nggak ada bahan yang utuh, ini kertas sambungan. Nah ini disambung ya, ini istrinya. Jadi nggak ngadep ke sini tapi berpaling ke sana. Nah kalau itu sobek kenapa? Karena memang pada waktu itu saking banyaknya karya Avandi, ya nggak mungkin pada waktu itu juga dia belum mempunyai rumah yang tetap. Jadi dari Cirebon, Jakarta ke Bali, di Bali berapa tahun, terus karena istrinya sakit, Surabaya, itu Surabaya selesai, Bandung sampai ngumpul sama pelukis-pelukis Bali, Hendra, Wahdi. Nah sampai beliau ngajar di ASRI tahun 1955. Ya beliau juga ketemu sama Trubus, Hendra juga. Ya sampai Avandi punya cita-cita tuh beli rumah di lokasi di daerah sini. Nah dia terus buat museum. Ini museumnya juga bentuknya kayak kelopak daun pisang ya. Ini juga arsiteknya beliau juga sih. Nah, itu. Jadi nggak semua lukisan ini ada 3 light simbol matahari, tangan, kaki. Hanya lukisan tertentu aja yang dia merasa ada kenangannya baru dikasih matahari, tangan, kaki. Seperti penanda ya? Ya, setelah tahun 1952, Avandi sudah berubah ke ekspresionisme ini sampai karya terakhirnya embrio. Jadi pada waktu Avandi melukis itu 89, beliau udah kena stroke. Ya, beliau udah ngomongnya tuh udah nggak jelas gitu, kayak udah pikun berbulan-bulan sampai 23 Mei terakhir itu Pak Avandi meninggal tahun 1990. Avandi. Nah satu tahun kemudian istrinya 25 Mei 91. Jadi kita kalau memperingati awalnya Avandi itu tiap bulan Mei. Jadi entah itu tanggal 22, 23 kita jadikan satu
Pak Afandi sama istrinya itu kita panggil yatim piatu, kita baca yasin di dekat makamnya itu malam-malam, sama buka kita juga kita doain almarhum dan almarhumah. Jadi semua karya Afandi yang ada di museum ini kurang lebih sekitar 4.000 karya beliau. Jadi ini yang kita pasang kurang lebih sekitar 48 karya Afandi dari awal sampai karya terakhirnya itu. Tahun paling produktif Pak Afandi tahun berapa Pak? Pak Afandi itu tahun 70 dia masih ini bisa 3-5 lukisan satu hari itu dia melukis. Soalnya dia kalau melukis kayak gini cepet kan, nggak sampai 1,5 jam udah selesai. Iya, jadi beliau kalau melukis itu selalu ada asisten 1 atau 2. Pak Afandi hanya bilang, kuning bagus, ayo cepet, dia tinggal gini aja. Jadi sebelum dia melukis objek ini, dia untuk gelap terangnya ini pakai tangan dulu. Nah ini setelah ini selesai, backgroundnya baru objeknya yang diambil gitu. Yang saya lihat seperti itu. Apa dari cucu cici. Terkenal loh.